Karena Tapi pada gini waktu yang Bang, sama, ketika Rabbi ya gini Gamaliel Bang. sedang mensosialisikan yang namanya Mishnah atau Oral Torah ke seluruh diaspora, di waktu yang sama juga Paulus mengajarkan ajaran dia. Nah, gitu. Jadi waktu yang sama itu sejarah, ruang lingkup sejarahnya sama pada waktu itu. Nah, Oh jadi alih-alih mencoba untuk mengkonversi Yahudi menjadi masuk ke dalam agama Kristen, alih-alih mereka gagal dan akhirnya sasaran mereka bukan lagi kepada orang Yahudi tapi kepada para penyembah berhala dan itu sukses besar. Mereka merubah kata Asyir artinya adalah orang kaya menjadi penjahat-penjahat. Kenapa demikian? Karena itu supaya seakan-akan menggenapi nubuatan bahwa Yesus itu disalib bersama dengan penjahat. Ini suatu kejahatan tekstual yang terorganisir. Ya, selamat siang Bang Panji. Ya, ya. Pilar, gimana Bang Panji? Ya, ya Bang, ya. Gimana? Ada apa? Enggak, ini saya mau tanya itu, kan ada pernah dengar pendeta dari Timur, kalau nggak salah itu, bilangnya Yesus sekolah, sementara tidak ada diceritakan dari umur 12 sampai 33 itu. Itu gimana menurut Abang? Oh, kalau untuk itu kalian mesti baca buku yang Jesus Live in India. Yesus hidup di India dan itu di India itu ada ininya, ada peninggalan situs sejarahnya. Jadi bisa dibuktikan lewat sejarah juga bahwa Yesus itu pernah belajar ke India. Itu sangat menarik bukunya. Ya mungkin saja dia ke India. Oh, jauh sekali di sekolah, Bang. Iya, di India dia sekolah. Kan orang-orang Israel pada zaman dulu kan cerdas semua, Bang. Iya, orang Israel cerdas ya karena pertama dari kecil dia udah belajar Torah. Dari umur 5 tahun udah belajar Torah. 7 tahun udah belajar Torah. Di Yesiva namanya, udah belajar Torah. Sistematis untuk menganalisa sesuatu itu orang Yahudi itu untuk menganalisa sesuatu dari 4 sisi. Nah, itu Yes. disebut pardes. Jadi yang secara literal, yang secara petunjuk, yang secara eh, apa namanya tradisi, yang secara mistik. Jadi ada 4 sisi bisa dilihat gitu. Nih. Tapi kalau Yesus itu pernah belajar terus hilang di umur segitu ya menurut keterangan daripada sejarawan Yesus ke India. Nggak tahu ngapain di India, apakah dia. Tapi saya pernah baca bukunya dan itu ada apa namanya arkeologi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh, kok jauh sekali dia, Bang. Iya, ada judulnya buku Jesus Live in India. Ini Baru ada tahu saya, Bang. di bawah Riris bilang ini ngapain kamu ngurusin sekolah Yesus, coba urusin sekolah Muhammad tuh. Biarin ya, Bang. Abang tapi maaf nih, Bang ya, jangan marah ya. Abang betul keturunan sana. Kenapa? Asli, Bang. Dari nyokap. Abang Nyokap. asli memang keturunan. Iya. Oh iya ya, tapi mirip Jawa maksudku. Soalnya masih mirip Jawa. Jadi ibu saya seorang muslimah sampai sekarang. Dia seorang muslimah, tapi keluarga kita dari ibu itu dari Yaman. Oh iya iya Bang. Adik saya juga perempuan seorang muslimah, terus ibu saya, bapak saya seorang pendeta Advent. Oh. Kok bisa gitu, Bang? Nah itulah. Tidak masalah apa itu? Nggak masalah. Negara ini menurut undang-undang negara ini berlandaskan atas apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia Betul, ini betul. berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ketuhanan yang tidak Maha Esa atau Maha Tiga itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia dengan Pancasila. Negara Sila berdasarkan yang atas pertama. ketuhanan yang Maha Esa. Sila Nah, pertama, itu dia makanya. Betul sekali. Ya. Betul.
Saya heran juga sampai India ada sekolah yang Bang. Tiga. Makanya kalau kalian lihat itu di VT saya ada 3 gitar dengan 3 mahkota. Nah, itu. Ada saya buat VT gitar saya 3, terus ada 3 mahkota. Mahkota yang paling besar di tengah, terus yang hijau di sebelah kiri, yang merah di sebelah kanan itu. Nah, itulah lebih begitu. Iya, Riris. Jangan dong, jangan diberkati dengan Tuhan Yesus. Gini aja, Riris. Sekiranya Tuhan memberkati gitu. Jangan Tuhan Yesus, karena berkat Tuhan Yesus itu hanya untuk kalian. Jangan diberikan kepada orang yang sudah punya Tuhan, Riris. Betul. Nggak sanggup aku Bang kalau terlalu banyak. Jadi konsep ketuhanan di dalam dunia kekristenan itu belum berakhir sampai sekarang. Kita lihat bagaimana pertentangan, perkelahian antara Oneness dan Tritunggal. Tidak ada ujungnya. Seperti mengejar buntut. Tidak ada buntut dikejar-kejar bisa ketemu, buntutnya muter aja begitu. Ya. Tapi Yang satu katanya bilang, dari Israel semua tuh Bang. kenapa? Katanya diambil dari kitab Israel katanya. Nah itu dia. Kayak Torah kan. Kalau ada Yesus, satu saja Yesus di dalam kitab Tanakh, satu saja, dan kalian bisa menjelaskan dan membuat saya skakmat tidak bisa menjawab, maka saya akan masuk Kristen. Dan semua orang Yahudi akan masuk Kristen. Tapi nyatanya klaim mulai dari Yesaya 7 tentang Immanuel. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Immanuel di situ berbicara tentang perang Syria Ephraimite War, di antara yaitu perang 3 raja, satu raja melawan 2 raja, yaitu Raja Yehuda digabung dengan Raja Pekah ben Remalia dan Raja Retsin. Nah, Immanuel di situ artinya Tuhan beserta kita. Siapa pada waktu itu beserta Ahaz Raja Yehuda dengan penduduknya? Bukan nubuatan yang digenapi 700 tahun kemudian ke zaman Yesus. Itu tidak relevan. Tidak relevan sama sekali. Terus Yesaya 9. Ki yelet lanu binatan lanu faisya misrah, ya kan? Seorang anak terlahir, lama pemerintahan ada di bahunya. Itu semua tidak merujuk kepada Yesus, karena waktu Yesus hidup di dunia ini tidak ada lambang kerajaan. Dia tidak punya kerajaan, dia tidak pernah punya pasukan. Jadi di mana kerajaannya? Ya, berarti tidak diakui lah secara globalnya Bang ya. Yesus itu Tuhan. Iya, karena makanya saya bilang sejatinya kitab perjanjian baru itu tidak boleh disatukan dengan kitab Yahudi, yaitu perjanjian lama, nggak boleh. Itu kontra semua jadinya, nggak ada yang nyambung. Iya. Pantesan sesama orten mereka muter-muter terus Bang. Iya. Pilih adakah manusia atau nabi yang bisa bangkitkan orang mati? Ada, jangan. Jadi Bang Marnis itu Hang Toroan ini ya, Bang. Kalau patokannya keselamatan itu atau surga itu dari orang yang membuat keajaiban, membuat tanda-tanda mujizat, melihat orang mati, banyak Bang. Di dalam tanah yang namanya Eliyahu Nabi, bahwa Elia sang nabi dan Elisa itu membangkitkan orang mati Bang. Jadi itu bukan satu patokan bahwa itu untuk disembah. Kami tidak pernah menyembah Elia dan Elisa, walaupun mereka membangkitkan orang mati, tidak pernah kami sembah, Bang, gitu. Maaf Bang, Elia itu kalau di Islam bukan yang Nabi Ilyas itu ya? Mungkin ya, saya nggak tahu. Coba mesti dilihat ceritanya bagaimana. Jadi Elia Soalnya itu ada kemiripan Abang bilang Elia itu. iya, Kalau nggak salah saya dapat kami itu Nabi Ilyas. Ilyas, ya. Jadi gitu Bang, patokan kami menyembah Tuhan itu bukan karena lihat dari mujizatnya, tidak. Tapi kita melihat dari perintah-perintahnya, perintah-perintah Dia. Dan kami melihat bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi, gitu. Tapi kenapa Kristen pakai kitab Yahudi? Iya, oke, pertanyaannya bagus. Karena Kristenan itu muncul dari rahim Yahudi, gitu. Saya udah jerangkan tadi bahwa di zaman Rabban Gamaliel, ya, orang-orang Kristen awal-awal yang disebut Nazarin ini percaya bahwa Yesus itu Mesias, tapi bukan Tuhan, ya, awal-awal. Gitu. Jadi itu yang
diusir dari keanggotaan Yahudi. Gitu. Jadi ketika Paulus mengatakan saya murid Rabban Gamaliel, oh ntar dulu ya. Dalam sumber-sumber kami, dalam sumber sejarah dikatakan Rabban Gamaliel adalah antinya Paulus malah. Dia mengekskomunikasi Paulus dan jemaatnya dari sinagog. Nggak boleh. Bahkan dibuatkan birkat haminim yang bunyinya begini. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu apa, Bang? Kitab kehidupan itu ada setiap perbuatan kita, ya. Perbuatan kita baik dan jahat itu ditulis di dalam kitab kehidupan. Oh, artinya segala sesuatu yang telah dibuat manusia, yang akan dibuat manusia itu sudah tertulis, Bang. Gitu. Ditulis segala perbuatan baik itu ditulis. Tuhan Artinya tidak pernah artinya Tuhan tidak orang pernah. dulu, orang sekarang dan yang akan datang sebelum berbuat itu pun sudah dicatat, Bang. Gitu. Kenapa? Artinya orang yang dulu, orang sekarang, orang yang akan datang, zaman yang akan datang, segala perbuatan yang belum dilakukan itu sudah dicatat oleh Tuhan, Bang. Itu maksudnya. Perbuatan itu dicatat ketika orangnya sudah berbuat. Kalau belum berbuat belum dicatat. Tuh. Kalau membaca tadi narasinya, Bang, bahwa ketika ada orang berbuat dosa maka dia akan dikeluarkan dari kitab kehidupan. Artinya semua orang itu, Bang, sebelum dilahirkan sudah tercatat dalam kitab kehidupan semua orang benar, Bang, gitu. Enggak, itu kan ditujukan kepada Paulus dan pengikutnya yang pada waktu itu mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu kamu mesti dengar omongan saya dari awal. Iya. Ya, Tapi kan di kitab Torah juga disebutkan itu, Bang. Kitab Kejadian. apa itu? Kitab Kejadian juga disebutkan di situ, Bang. Siapa yang berbuat dosa maka akan dikeluarkan namanya dari kitab Kejadian. Artinya Enggak ada bunyinya. oh, semua orang itu, Bang. Enggak ada bunyinya gitu. Coba di Saya mana? pernah baca, Bang. Iya, di mana coba? Saya nanti saya cari, Bang. Saya praktisi Torah loh. Kalau Kalau kamu saya bilang tidak Torah itu hanya 5 kitab Musa Keluaran ya. apa? Iya, betul, Bang. Coba. Kalau saya tidak salah itu ada, Bang. Saya pernah baca. Salah itu, bukan tidak Ini, salah, Bang. salah. Artinya orang itu sebelum berbuat dosa semua namanya sudah masuk dalam Nggak kitab bisa kehidupan. dong, nggak bisa. Orang itu ketika dia menentukan, gini bunyinya. Reh natati levaneka hayom eta chaim fet hatov fet hamavet fet hara. Bunyinya begini. Lihatlah pada hari ini kuperharapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Lihatlah, akulah yang menciptakan shalom dan akulah yang menciptakan kejahatan. Tuhan itulah yang menciptakan kejahatan. Dan siapa yang berbuat jahat akan dikeluarkan dari kitab kehidupan. Tidak ada di dalam Torah bunyinya begitu, Bang. Makanya tadi katanya kitabnya di mana? Di kitab keluaran apa itu? Nanti saya cari, Bang, ya. Iya. Ya, apalagi tadi Bang, kamu bilang ya. kalau orang yang berdosa itu kitab akan dihapus dari kitab Kejadian. Nggak ada itu kitab Kejadian bunyinya begitu. Jadi yang dihapus itu siapa, Bang? Yang dikeluarkan dari kitab kehidupan? Yang dari kitab kehidupan yaitu Paulus dan antek-anteknya. Kan tadi saya bilang nih gini nih. Saya tanyain lagi ya. Nih. Ini sumber saya. Ini sumber saya dari Profesor Max E. Dimon, ya, seorang sejarawan yang terkenal. Jadi menurut sejarah ini. Kalau nggak kamu searching birkat haminim. Oke, ini dia. Saya searching dulu, Bang, ya. Saya cari dulu, Bang. Ya, boleh? Ya. Oke, boleh. Maaf, Bang, saya cuma pakai satu Siap. Oke. Berarti dicatat, Bang, ya, perbuatan baik, perbuatan buruk dia itu. Itu maksud Abang tadi. Iya. Kalau di dalam Soalnya Abang ini bilang dikeluarkan. Abang sendiri dari tadi saya dengar dicatat. Ini Abang ini bilangnya dikeluarkan. Gimana itu? Iya. Jadi perbuatan kita, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, ya, misalnya kita memberi makan kucing atau kita yang kecil-kecil sepele, itu Tuhan tidak pernah lupa untuk membalaskannya kepada kita. Sejahat-jahatnya orang jahat, kalau dia melakukan kebaikan, pasti Tuhan ingat kebaikannya. Gitu. Ya. Seperti di kami itu di Islam, Bang, sebesar biji sawi katanya kan, pun akan dibalas. Betul. Nah,
yang paling parah gini, kalau ada orang susah, misalnya kayak janda, anak yatim ya, mereka susah, kita terus minta tolong, kita tolong, itu sama juga kita menghutangi Tuhan, ibaratnya begitu. Kayaknya kita menghutangin Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau punya hutang dengan manusia, makanya langsung dibalas, langsung dikasih sama dia pahala langsung, biasanya begitu. Iya, iya, iya. Apalagi yang mau naik nih? Itu masalah yang anu Bang, yang kawin nggak boleh cerai orang Kristen itu ada nggak di kitab Taurat itu? Boleh lah, cerai boleh, asalkan membuat surat cerai. Bisa dengar kawan-kawan kita yang Kristen tidak cerai loh bang, nggak boleh cerai. Boleh bercerai. Kalau membuatkan di dalam Torah Musa buat surat cerai. Kalau memang kita sudah lakukan dengan perbuatan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Salam kenal, Bang. Oh, itu mana ini? Salam kenal. Mbak ikut kayaknya di mute dulu ya. Ini, Mbak, tolong. Ya. Selamat siang abang-abangku semua. Salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam sehat dan bahagia. Abang izinkan saya mau bertanya, boleh? Silakan. Oke. Ya, Bang, saya mau tanya mengenai. Saya mau bertanya mengenai. Saya sudah temukan bang di kitab Torah. Torah apa? Sebentar. Coba. Di Keluaran 32 bang, Keluaran 32 ayat 33 ayat 32 dan 33. Keluaran 32. Ya. Ayat 32 dan 33. Oke, Keluaran 32. Udah dapat ayat 30. 32 sama 33 bang. 32, 33. Jadi 32 dan Keluaran 32 ayat 32 ya. Oke. Kita lihat. ya, 32 dan 33. Keluaran 32. Oke. On the next day, Moses said to the people, ayat 30 ya bacanya, dari 30. Pada hari esoknya, Musa berkata kepada bangsanya, "You have committed a grievous sin. Engkau telah melakukan dosa yang sangat besar. And now I shall ascend to Hashem." Dan sekarang aku akan naik kepada Hashem. "Perhaps I can win atonement in the face of your sin." Kalau aku bisa memenangkan, mendamaikan engkau oleh karena dosamu. Ayat 31. Moshe returned to Hashem and said, lalu Musa berbalik kepada Tuhan dan berkata, I implore, aku mohon kepadamu, aku mohon, these people has committed a grievous sin. Bangsa ini telah melakukan dosa yang sangat besar, sangat parah, and made themselves a god of gold, dan membuat bagi mereka Tuhan dari emas. And now, dan sekarang, if you would not forgive their sin, jikalau engkau tidak memaafkan dosa mereka, kalau engkau tidak memaafkan, erase me, maka hapuslah aku sekarang from your book, dari kitabmu, that you have written, yang engkau tulis. Ya, itu betul di dalam situ. Jadi itu berbicara itu berbicara soal Musa ketika dia memohon pengampunan bagi bangsanya. Padahal Tuhan bilang gini, aku akan menghabisi bangsa ini semua dan aku akan mulai dengan kamu saja. Nah, makanya Musa memohon kepada Tuhan supaya bisa mengampuni orang-orang Yahudi pada waktu yang menyembah patung lembut emas. Tapi tidak semua orang Yahudi menyembah patung lembut emas. Terbukti ketika Musa berkata, barang siapa yang tidak menyembah patung lembut emas, silakan berdiri di samping saya. Hanya suku Lewi saja yang berani berdiri di samping Musa, yang tidak menyembah patung lembut emas, begitu. Nah, itu adalah permohonan Musa kepada Tuhannya untuk mengampuni dengan jaminan kalau engkau tidak mau mengampuni, maka hapuslah aku dari dalam kitab, dari buku. Ya, Bang. Di Mazmur 62 juga tertulis, Bang. Siapapun yang berbuat dosa, maka hapuskanlah dia dari kitab kehidupan. Artinya di sini makanya orang itu sudah artinya semua orang itu ada dalam kitab kehidupan, Bang. Iya, betul. Makanya buat dia dicoret. Kan gitu, Bang. Ya,
Makanya Paulus dan pengikut-pengikutnya itu dibuatkan birkat haminim oleh Rabi Gamaliel. Bunyinya begitu. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Itu. Bisa dicek nama birkatnya ini. Namanya nih, saya tulis ya. Birkat haminim. Ya, kan gini bang, artinya semua orang itu sebelum lahir itu tertulis. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa begitu. Harus lahir dulu, Ya, maksudnya ya bang, maaf. lahir dulu dan Semua yang melakukan. lahir itu sebelum berbuat dosa, semua namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Setelah dia berbuat dosa, maka dia akan dihapuskan dari kitab kehidupan itu bang. Itu permintaan dari Daud sendiri dan juga Musa. Berkatakan siapa yang berbuat dosa, maka kiranya engkau menghapus dia dari kitab kehidupan. Nggak ada yang bilang nggak ada yang bilang kalau Di Mazmur 62 itu bang ada. Sekiranya mereka berbuat dosa, maka hapuskanlah dia dari kitab kehidupan. Nah, makanya itu kan gini. Berapa itu? Jadi gini, Paulus dan pengikutnya itu dibuatkan birkat haminim. Bunyinya gitu. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan karena mereka berbuat dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajarkan apa yang bukan ajaran Tuhan, gitu. Ini nama birkatnya ya. Ntar kamu search Google sendiri. Jadi menurut iman Yahudi bang, apakah Paulus itu dikeluarkan dari kitab kehidupan atau gimana bang? Karena Jelas lah. Tapi Kristen mengatakan bang, tidak. Siapa yang tidak? Kristen mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul yang paling dimuliakan oleh mereka. Silakan saja. Tapi kan menurut sejarah, tadi kan sudah saya buktikan lewat ini nih, lewat profesor ini, ya dalam bukunya dikatakan bahwa dan boleh dicek birkat haminim, kamu tulis di situ, kamu cek itu berkat untuk para heretik, para bidat gitu, yang berkhianat terhadap iman Yahudi. Pada waktu itu mereka percaya ini Mesias, jangan-jangan akhirnya mereka dikeluarkan. Nah, sekarang kalau Paulus mengaku murid Gamaliel, bertentangan dengan bersumber sejarah bahwa dia tidak sama sekali murid Gamaliel. Kapan dia jadi pernah belajar sama Gamaliel? Yang ada dia adalah musuhnya Rabi Gamaliel, sehingga dibuatkan birkat haminim. Gitu. Jadi saya baru tahu bang, ternyata Paulus itu musuhnya Gamaliel ya bang. Iya. Karena pada waktu yang sama, ketika Rabi Gamaliel sedang mensosialisasikan yang namanya Mishnah atau Torah ke seluruh diaspora, di waktu yang sama juga Paulus mengajarkan ajaran dia. Nah, gitu. Jadi waktu yang sama itu sejarah, ruang lingkup sejarahnya sama pada waktu itu. Nah, alih-alih mencoba untuk mengkonversi Yahudi menjadi masuk ke dalam agama Kristen, alih-alih mereka gagal dan akhirnya sasaran mereka bukan lagi kepada orang Yahudi tapi kepada para penyembah berhala, dan itu sukses besar. Oh, jadi host, aku mau nanya, host, boleh? Boleh. Jadi sekarang dibilang gini, host, di dalam kitab semua orang-orang Islam itu, semua nabi-nabi Yahudi itu mempercayai Al-Quran. Taurat itu nggak ada. Gimana? Oh, Taurat ada dong. Bahkan nggak ada. Framing pak, yang salah kayaknya gitu. Kita di dalam Al-Quran itu kita ada Taurat dan begitu pak, nggak ada. Salah itu, salah framing itu, salah. Kok salah framing? Itu kan dia yang dinyatakan. Nggak ada pak dalam Al-Quran. Nggak ada iman kami mengatakan semua nabi-nabi itu hanya percaya Al-Quran dan Taurat, tidak. Nggak ada seperti itu pak. Ya, sekarang saya tanya, kenapa dibilang itu semua nabi-nabi Israel itu agamanya Islam, membaca Al-Quran. Islam di sini bukan perhatian, karena Islam itu dibawa dari zaman Adam. Enggak, saya mau nanya. Terus itu berserah diri berallah, maka sama itu meneruskan ajaran terdahulu pak, bukan membuat ajaran baru. Tak dulu Jis, karena ajaran Yahudi itu kan menyembah Tuhannya satu. Nabi Muhammad pun menjawab. Apakah Allahnya Yahudi itu Allah SWT? Jangan tanya yang Yahudi bang. Assalamualaikum. Yahudi itu Allahnya SWT. Silakan tanya sama bang Yahudi. Gimana? Bang Monoto, boleh saya gimana bang Billy, tolong menjelaskan Allah itu apakah Allah yang disembah Islam sama dengan Allah yang disembah bangsa Israel bang? Yahudi, Allahnya Musa, Allahnya Yakub. Betul sekali, betul. Jadi apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan YHWH? Betul, sama. Kenapa? Seorang ulama atau khacham Yahudi bernama Rabban Gamaliel di dalam Targum Rabi Saadia Gaonnya
Dia menerjemahkan YHWH dengan alef lamet lamet he atau Allah. Nah, Rabi saya Tovia Singer, ya, Rabi saya yang saya belajar sekitar 5 tahun yang lalu saya belajar sama beliau. Dia juga di dalam YouTube-nya kalian bisa lihat bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh Israel, sama. Oh sama. Dengar Bang. tuh Teh. Saya menanya Bang Bang. satu Bang, boleh izinkan Bang. Oh. Bang. Ya, Berarti, saya mau nanya mengenai benar ya host. historik. Enggak, berarti host bener lah istilahnya nabi-nabi Israel itu semua orang Islam ya. Islam itu artinya apa dulu? Kita mesti tahu dulu. Kalau artinya berserah diri kepada Tuhan, ya semua nabi-nabi Israel juga berserah diri kepada Tuhan yang Ya, gini bang. Islam itu artinya jalan damai, jalan kedamaian menuju Tuhan. Jadi syariat kalian ini Bing bilik. Assalamualaikum jadi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om Billy. menyembah yang satu. Bang Noko, saya mau nanya Bang satu tadi tertinggal Bang. Jadi kita ini kan debat kusir aja deh ya mengenai historik tadi. Ya. Simple pertanyaan saya, bagaimana ketika di Perjanjian Lama ataupun kita ngambil dari Torah itu ada sebuah historis lah menurut dari demografi ya. Satu di Jazirah Palestina ataupun dikatakan Yahudi, satu lagi di Yunani. Nah, ada 3 faktor mengenai hal ini. Pertama adalah linguistik. Kenapa dari Ibrani menjadi Yunani? Satu. Kedua, mengenai historik dari nasabnya kalau dalam Islam itu ya. Apakah dari Torah itu sampai ke perjanjian baru, apakah itu ada runtutannya menjadi ke agama kemurnian dari Yahudi sampai ke perjanjian baru? Karena ada mengatakan, ya mohon maaf, mengenai penggenapan. Itu. Ketiga, kita melihat dari segi isi dari perjanjian lama atau kita ngambil dari Torah, ada sebuah kesaan ataupun pengagungan pada Tuhan satu. Kalau dalam Islam itu adalah ketauhidan. Nah, kenapa bisa terjadi menjadi 3 ataupun trinitas ataupun apa? Ya, namanya. Nah, ini mohon dijelaskan kira-kira historis ini di mana kira-kira? Mohon pendapat. Jadi paling tidak menyamakan persepsi kita dari historik, dari demografi dengan linguistik. Terima kasih, Bang. Ya, kalau kenapa menjadi 3 atau apa tadi itu ya, itu kita nggak tahu karena tidak ada konsep di dalam Judaism, konsep nabi-nabi Israel, Tuhan itu dikonsepkan menjadi trinitas, menjadi 3, tidak ada itu pemahaman seperti itu. Nah, bahwa Hashem itu bukan roh, bahwa firman itu adalah diciptakan oleh Tuhan sendiri, jadi tidak ada hubungannya antara firman Allah, firman dan roh, itu tidak ada hubungannya menjadi formula ketuhanan yang menjadi 1, 3 menjadi 1, tidak sama sekali, tidak ada. Itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi-nabi Israel, tidak ada hubungannya. Bahwa Tuhan itu dikatakan Shema Israel Hashem Elohim Hashem Echad, itu sudah jelas sekali bahwa Echad di situ adalah Hashem, Tuhanmu satu-satunya, tidak bisa ditigakan, duakan atau diseratuskan gitu. Cuma satu-satunya dia. Dan ada lagi tadi di dalam Torah dikatakan enlo damut ve'enego, bahwa Tuhan itu Hashem itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani sama sekali, dan kesuciannya tidak bisa di-compare dengan siapapun gitu. Jadi dia itu memang satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, soal perjanjian baru, Ya, perjanjian gini bang, lama. apakah benar? Tunggu bentar. Ya, apakah benar di dalam kitab perjanjian lama? Ajis nggak bisa diam, Ajis nih dengar dulu Ajis. Soal Diam perjanjian dulu. baru dan perjanjian lama itu tidak ada hubungannya sama sekali, nggak nyambung. Tidak ada pengenapan yang diklaim oleh perjanjian baru itu bisa dijelaskan oleh mereka bahwa itu terdapat di perjanjian lama. Sebaliknya kita bisa menjelaskan dengan sangat jelas bahwa secara tekstual dan konteks mereka salah memahami
dari teks. Contohnya Yesaya 53 ya, ayat 11 atau 13 dikatakan dalam matinya dia ada di tengah-tengah orang-orang jahat. Oh my God. Kata di situ adalah asir. Asir, secara tekstual mereka salah memahami. Mereka merubah kata asir, artinya adalah orang kaya, menjadi penjahat-penjahat. Kenapa demikian? Karena itu supaya seakan-akan menggenapi nubuatan bahwa Yesus itu disalib bersama dengan penjahat. Ini suatu kejahatan tekstual yang terorganisir. Tidak bisa begini. Begitu. Sehingga itu merujuk pada Yesus. Lihat tuh Yesus dari Yesaya 53. Oke guys, let's check the text. Teksnya bilang asir, dirubah menjadi penjahat-penjahat. Ini kriminal. Kayak gitu. Jadi tidak ada hubungannya perjanjian baru, perjanjian lama. Itu hal yang berbeda. Ya gini Bang. Sebentar Bang Aji, saya belum beres, mohon maaf. Yang tadi dua itu demokrasi dengan linguistik Bang. Tolong Bang. Oh, linguistik. Bahasa-bahasa yang rumputnya Semitik itu ada beberapa. Oke, saya nih. Ya, judulnya adalah A Handful of Hebrews. Jadi ini menerangkan tentang tekstual-tekstual yang ada, tentang orang pertama kali mengenal huruf. Jadi chief among the Semitic innovation were Akkadian. Jadi kepala pemimpin dari semua rumpun Semitik adalah Akkadian, Babilonian, Assyrian, terus Peosinian, terus Hebrew, dan orang-orang yang berlidah Arab. Semua itu satu rumpun, Semitik namanya. Nah, bagaimana dengan rumpun dari bangsa Yunani? Nah, dengerin. Oke. All this innovation, ini inovasinya adalah saya shortcut aja ya. Inovasinya adalah inovasi pengenalan akan huruf ya. All this innovation known collectively as the Bronze Era. Jadi semua inovasi yang disebutkan di atas ini dikenal dengan era bronze. Bronze itu apa ya? Tembaga, apa ya? Perunggu. Zaman perunggu. Comprise the first cultural revolution, merupakan revolusi kultur. The second cultural revolution also introduced by the Semitic. Jadi revolusi kultur yang kedua juga diperkenalkan oleh rumpun Semitik, yaitu adalah alfabet. Alfabet was which gave mankind its ability to write, yang membuat orang bisa punya kemampuan untuk menulis. To record the past, untuk mencatat kejadian di masa lalu dan menurunkan tulisan itu kepada generasi setelahnya. Prior to the alphabet, the Egyptian, Assyrian, sebelum alfabet, orang Mesir, orang Assyrian, Babilonian has been experimenting. Mereka itu sudah bereksperimen dengan bentuk-bentuk yang bernama hieroglifik, cuneiform, dan pictorial writing. Yang itu sudah ada di situ. Mereka sudah yang bentuknya gambar-gambar itu, gambar-gambar gitu. Tapi bukan tulisan yang bisa dikenal seperti sekarang. Pada abad 18 dan 14-15, kata alfabet was coined by the Greek, yang dibuat koin oleh orang Yunani. It is a combination of the name given by the Semit to the first two letter, merupakan adopsian dari bahasa Semitik yang lebih awal dulu, yaitu alef bet. Dalam bahasa Ibrani itu alef bet. Mereka mengadopsinya jadi alfabet. Greek called them alpha and beta. Orang Yunani menyebutnya menjadi alpha dan beta. When they took the alphabet ketika mereka mengambil alfabet dari rumpun Semitik dan mengadopsi itu menjadi bahasa mereka. Through the Greek and Romans, the Semitic ideas spread into Europe. Melalui orang Yunani dan Roma, ide orang-orang Semitik ini menjalar sampai ke Eropa, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi
orang-orang Yunani itu mengadopsi atau sekali lagi mencuri, mengadopsi ide-ide dari rumpun Semitik. Yaitu di situ ada Arabik, ada Ibrani, ada Peosenian, Akkadian, ada Babilonian. Kurang lebih gitu dari sejarah histori, sejarah bahasa gitu. Demografi, Bang. Ya. Ada urban, artinya demografi dari Jazirah Yahudi atau Palestina itu sampai penyebarannya yang dikatakan sampai ke Yunani. Nah, mohon ada sebuah historis ini bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Artinya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ini kan artinya dari Ibrani. Oh iya. Ini berarti bukan bicara, ini beda lagi, ini soal kitab ya. Iya, demografi. Ini kita berbicara demografi ini. Iya. Kenapa bisa terjadi? Ya, itu berarti kita mesti lari ke sejarah tekstual ya, antara yang tertua adalah kan ada 3 terjemahan nih. Yang pertama teks apa sih namanya? Samaritan teks tahun 500 sebelum Masehi. Baru ada Septuaginta ya, tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Baru ada yang namanya teks yang sekarang nih, apa sih namanya? Lupa tuh. Masoret. Ya, Masoret. Ya, betul. Nah, jadi kemunculan dari perjanjian lama dan baru akhirnya disatukan itu bukanlah kerjaan atau atas otoritas Yahudi, tapi atas otoritas kekristenan. Kenapa demikian? Perjanjian lama, perjanjian baru. Seakan-akan yang lama sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah yang baru. Dan itu bukan kerjaan dari otoritas Yahudi, tapi otoritas dari kekristenan dalam membangun dogma mereka. Jadi tidak ada hubungan dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi strict kepada yang namanya Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Gitu. Perjalanannya dibawa oleh mereka. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ketika tadi ada kata mencuri, mungkin ada tanda petik ya dari segi linguistik ya, plus juga dari segi historik, ya Bang ya. Karena apa? Perjanjian baru itu tidak lepas dari perjanjian lama, Bang. Ya, kalau kita melihat bagaimana ini sejarah dari kita melihat bagaimana penyebaran menurut informasi dari sahabat-sahabat saya dari Kristen, bahwa ada murid-murid Yesus gitu ya kan, sehingga penyebaran itu sampai katakan ke Yunani atau ke seluruh muka bumi. Nah, bagaimana historik ini gitu, Bang? Apakah ahistorik? Apakah ada ketersambungan atau konektisitas, Bang? Oke, sekarang ini kalau ngomong sejarah ya, maka saya akan menjawab. Ya, makanya historis dulu gitu, Bang. Kita bedahnya, Bang. Oke. Sekarang saya baca gini ya. Nih. Many scholars question the gospel account of the life or ministry of Jesus. Jadi banyak para sarjana mempertanyakan catatan dari gospel tentang kehidupan dan pelayanan Yesus oleh karena semua dari keempat catatan dari kitab gospel atau Injil itu tidak bisa dibuktikan secara historis. Tidak bisa. Kenapa demikian? Matius also what Mark say is often contradicted by Matthew. Kita lihat kenapa catatan Matius itu berkontradiksi dengan kitab Matius dan juga Lukas. Who often contradict each other, yang masing-masing saling berkontradiksi, bertentangan. All three are frequently contradicted by Johannes. Ketiganya itu bertentangan dengan kitab Yohanes. Maka itu sejarawan ini Max E. Dimon, dia dikatakan bahwa banyak sarjana mempertanyakan catatan tentang Injil ini karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dibuktikan secara historis. Gitu. Jadi yang namanya murid-murid Yesus itu kan itu Yahudi, otomatis, gitu kan? Nah, berarti kalau menurut referensi Abang, berarti ini ada sebuah ahistoris berarti, Bang, kalau kayak gitu. Kisah tentang Yesus.
Gimana? Kisah tentang Yesus apa gimana? Hilang Ketika dia bang, kitab hilang. ketika kitab yang satu dengan kitab Potong. yang lain itu bertentangan, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan menjadi satu suara, menjadi satu landasan iman karena bertentangan. Bagaimana dengan Torah? Torah tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu. Dari 613 perintah Hashem tidak ada yang bertentangan Nah, satu dengan yang lainnya. boleh diulangi lagi bang, itu pemaparannya tentang kitab nubuatan Yesaya yang katanya untuk Yesus bang. Bagaimana bang menurut pandang Yahudi? Utamanya Yesaya 9 ayat 6 itu bang. Telah lahir seorang anak. Itu. Yulat itu bentuknya lampau. Jadi anak itu sudah ada setelah lahir, ya. Lama pemerintahan ada di bahunya. Jadi anak itu sudah ada, sudah lahir pada waktu nubuatan itu diucapkan. Makanya bentuknya pasten. Ki yelet yulat lanu binitan lanu faihi hamisrah. Jadi anaknya sudah lahir, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lama pemerintahan ada di bahunya, ya. Terus orang menyebutnya afiat, menasihat ajaib, Peleoet, sorry. Orang menyebutnya Peleoet, Vaikra Shemo, Peleoet, penasihat ajaib. Siapa penasihat ajaib itu? Tuhan. El Gibor, Allah yang perkasa. Siapa itu? Tuhan. Afiat, Bapa yang kekal. Siapa itu? Tuhan. Vaikra Shemo menyebut namanya. Nama siapa yang disebut? Ya, namanya Hizkia. Jadi raja itu adalah Hizkia yang dinubuatkan itu. Sudah ada pada waktu itu. Nah, nanti dia akan menggantikan bapaknya yang bernama Ahaz. Hizkia itulah yang disebut Shar Shalom atau pangeran kedamaian, bukan raja damai ya. Itu teks perjanjian teks Alkitab kalian tuh dalam LAI salah, bukan raja damai. Kalau raja damai itu Melech Shalom, beda. Tapi Shar Shalom adalah pangeran kedamaian gitu. Karena tertulis di dalam kitab raja-raja bahwa ada damai di zamannya Hizkia, begitu. Jadi nubuatan itu apa? Nubuatan tentang Mesias ben David dan Mesias ben Yosef itu gimana bang? Oke, Mesias ben David akan datang setelah Mesias ben Yosef. Kenapa? Mesias ben Yosef akan mati dan kematiannya itu akan membawa pertobatan dari bangsa Israel kepada Tuhannya. Jadi kematian orang sadik, orang benar itu akan membawa pertobatan bagi masif besar dari bangsa Israel itu sendiri. Sehingga ketika orang Israel sudah siap, sudah bertobat, sudah melakukan sabat berturut-turut selama 3 kali, maka sang Mesias itu akan datang, Mesias ben David. Gitu. Artinya kalau Mesias ben David itu tidak mati bang? Mesias ben David tidak mati lah. Mesias ben David tidak mati dia. Umurnya akan panjang. Umurnya akan panjang. Kenapa? Sekarang di mana dia? Mesias itu di mana? Yang dinanti sekarang. Udah datang apa belum? Mesias itu ada di zaman Daud, itu Daud Mesias. Daud itu Mesias. Kenapa? Karena Mesias artinya apa? Yang diurapi. Daud Mesias, Shlomo Mesias, Rehobeam Mesias, sampai Raja Jekonia itu Mesias. Kenapa? Dia yang diurapi, artinya gitu. Jadi yang ditunggu Mesias oleh orang Yahudi itu Mesias yang mana? Mesias yang tidak bisa digebukin oleh satpam. Ya. Berarti Muhammad. Itu Muhammad nggak pernah digebukin satpam, coy. Anda nggak jujur itu. Kenapa? Apakah Mesias itu Muhammad? Iya, bukan lah, bukan Muhammad. Mesias bukan Muhammad. Nggak ada hubungannya. Jadi penyempurna itu juga termasuk Mesias. Nah, berarti Muhammad itu kan penyempurna semua kitab dari Taurat, Injil. Nah, itu kan Muhammad itu penyempurna. Berarti kan dia Mesias, bukan? Ayatnya di mana? Muhammad itu penyempurna kitab-kitab tuh ayatnya di mana? Nah, tanya tuh sama si Ajis, ada itu. Di mana coba? Nah,
Nabi Muhammad itu tidak pernah mengaku Mesias, Pak, kepada bangsa Israel, tapi kepada semua Penyempurna manusia. yang Kalau mau dilakukan mengingkari penyempurna, Muhammad, silakan. Tidak penyempurna. paksa untuk Istilah mengingkari ini Muhammad. gimana Nabi Muhammad ini? tidak pernah mengatakan, Kamu "Woi, yang bawa umat data manusia, kok suruh timur orang aku." lain yang Tidak menunjukkan? seperti itu. Lempar batu sembunyi tangan Oten ini. Nggak jelas itu Bang Billy. Bang Iya. Billy gini aja Bang. Bahasa apa yang paling valid yang digunakan dalam kitab Taurah itu Bang sama Mazmur? Itu pengen Bahasa kita tahu. Ibrani Coba dan Abang bahasa tahu. Aramaik. Bahasa Aramaik. Oh, dia nggak Yang pakai satu bahasa Bang? ya itu rumpun bahasa sama. Mereka tuh satu rumpun kayak Malaysia dengan Indonesia lah. Oh. Berarti bahasa Arab lah Bang ya. Kalau tentang Ya ini, makanya Bang, jangan heran. Farisi tentang orang Jangan Yahudi, heran Bang. Apa makanya benar itu Yahudi, beberapa ada bahasa Yahudi? Arabik itu sama dengan bahasa Ibrani. Dan huruf pun sama, alif, bet, gimel, Iya, dalet. Bang. Huruf-huruf di dalam Ibrani itu ada beberapa sama dengan Arabik. Berarti benar dong Tentang tadi Yahudi, yang saya Bang. Apa bilang. benar itu Yahudi Nasrani, Bahasanya Musa itu Yahudi bahasa Farisi Arab dengan dong. Berarti benar dong. Kenapa? Bahasanya Musa itu bahasa Arab dong. Berarti Al-Quran yang diturunkan bukan Taurat. Ya orang Islam juga tahu yang turunkan Taurat gimana sih? Enggak lah. Al-Quran lah yang turun Lah. gimana? Orang Islam tahu yang diturunkan pertama tuh Taurat, masa gimana sih? Iya. Orang mereka mengakui bahwasanya Bang tadi Billy apa dengan bilang tadi kriteria. bahasa serumpun bahasa Arab. Ya berarti kan Al-Quran itu kan bahasa Arab. Yang namanya serumpun itu nggak plek sama, serumpun. Jadi gimana kayak bahasa Indonesia dengan Malaysia dah. Kita ngomong kan apakah sama plek enggak, tapi kita mengerti apa yang diomongin gitu. Itu yang Abang gampangnya. takut abang. Iya. Abang nggak jujur abang Contoh takut. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sama tuh. Takut sama siapa? Justru kamu nggak punya landasan, kamu mengatakan Muhammad itu Mesias dan Muhammad itu menyempurnakan yang lain, mana ayatnya? Coba, saya minta sama kamu. Kamu nggak punya landasan. Nabi Muhammad itu nggak mengaku Nabi, Bahasa Bang. Aramaik dan bahasa Arab itu beda. Iya, tapi satu rumpun. Abraham serumpun. Aramaik, Hebrew, Peusenian, Babylonian itu satu rumpun. Kalau bahasa Suryani, Bang, gimana itu? Suryani, saya nggak tahu tuh bahasa Suryani. Kan gini, Bang, kalau kan begini, saya pernah dengar kalau kata Yesus itu adalah bahasa Israel, bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani kan Yesus. Kalau dalam bahasa Suryani itu namanya Iso. Kalau bahasa Arab bisa. Nah, makanya saya mau tanya, Bang, apakah bahasa Suryani itu masuk juga bahasa Semitik, serumpun dengan bahasa Semitik? Belum tahu itu, aku mesti cek. Kayaknya lebih banyak yang tahu deh. Kalau ada yang tahu, kayak Swab mungkin tahu, atau nanti Bang Indra Mose nih bisa tahu tentang bahasa Suryani. Ya, kalau Indra Mose dengan Suryani itu, konsep itu Suryani itu apa ini ya? Cabang daripada bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu yang masih lestari itu ada 3. Ada Suryoyo, Madanhoyo, ada 2. Jadi ada Suryoyo, ada Madanhoyo. Kalau Suryoyo itu Suryani, ya, halo. Barat, Abang kalau yang- Madanhoyo